Kakak Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, Lusinamo mengungkapkan kondisi adiknya sebelum meninggal dunia. Dikutip dari pos-kupang.com, Pradalaki Namo menghembuskan napas terakhir di RSUD Airamo, Nagekyo pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Menurut Lusinamo, pihak keluarga menduga anggota Yonif 834 WM Nagekyo meninggal tidak wajar. Beberapa hari sebelum koma, lanjut Lusinamo, adiknya masih berkomunikasi lewat panggilan video dan terlihat dalam kondisi baik. Dia juga sempat bercerita pernah dipukul senior meski sedang sakit. Senior pikir dia pura-pura tidak mau kerja di dapur, ujar Lusinamo. Informasi masuknya Pradalaki Namo ke rumah sakit diterima keluarga dari pihak RSUD Airamo setelah diminta oleh adiknya untuk menghubungi orang tuanya di Kupang. Lusinamo mengaku terkejut karena selama hidup bersama keluarga, adiknya tidak pernah mengalami sakit parah. Waktu masuk rumah sakit, butuh 3 kantong darah. Selama ini hanya sakit biasa. Saat dengar itu saya langsung perasaan tidak enak, ucapnya. Ia menyayangkan sikap atasannya Pradalaki Namo yang tidak memberikan informasi kepada keluarga. Dan si itu orang yang paling saya benci, karena tidak kasih tahu kondisi adik saya, tegas Lusinamo. Kepergian Pradalaki Namo meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sebagai kakak, Lusinamo merasa menyesal tidak bisa selalu berada di dekat adiknya. Dia anaknya pergaulan luas, dekat sekali dengan mama. Kami akrab sejak kecil, bahkan dia sempat meminta saya untuk pindah di Nagekyo, kenangnya. Lebih lanjut Lusinamo mengungkapkan sejumlah informasi terkait dugaan kekerasan yang dialami adiknya sebelum meninggal dunia. Kesaksian itu ia peroleh dari seseorang yang mengaku sebagai pacar salah satu prajurit yang mengirim pesan melalui direct messenger, DM, Instagram. Pacar prajurit itu bilang bahwa pacarnya pernah mengirim foto yang hanya bisa dilihat sekali. Ia melihat wajah laki dan kawannya waktu itu dipukul dan sudah berdarah. Namun, daftar nama pacarnya tidak ada dalam beberapa catatan 20 pelaku tersebut, ujarnya, Sabtu 9 Agustus. Dokter juga mengatakan ginjal dan paru-parunya sudah hancur sehingga membutuhkan 3 kantong darah. Lusinamo menyebut, dugaan kekerasan itu terjadi saat pergantian piket dari Senin hingga Jumat. Di dalam sel, korban dan rekannya tidur di lantai tanpa tempat tidur. Richard juga kena, tapi yang saya tahu lebih parah lagi. Saya lihat perutnya ada bekas sepatu dan dugaan saya itu diinjak, ujarnya. Kodam 9 Udayana angkat bicara terkait kasus tewasnya Pradalaki Cepril Saputra Namo, prajurit Yonif TP 834 Wakangamre. Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letkol Infantri Amir Syarifuddin, mengatakan, Kodam 9 Udayana telah membentuk tim investigasi gabungan untuk mengungkap fakta terkait kematian Pradalaki Namo. Kami menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian yang menimpa almarhum dan menyampaikan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami telah membentuk tim investigasi gabungan untuk mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya. Tim investigasi saat ini sedang bekerja. Kami belum bisa menyampaikan detail kejadian karena proses masih berjalan. Kodam berkomitmen untuk mengedepankan transparansi, namun tetap menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, tegasnya. Tim investigasi yang dimaksud terdiri atas unsur Subdenpom ND, staf intelijen, serta personel terkait lainnya. Langkah ini diambil sebagai respons Pangdam 9 Udayana untuk memastikan penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu pihak keluarga, yang diwakili ayah almarhum, Serma Christian Namo, menyatakan keikhlasan atas kepergian putranya dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas pernyataan emosional sebelumnya di hadapan media, yang menurutnya terjadi akibat ketidakmampuan menahan kesedihan dan amarah. Pihak keluarga berharap pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menanggapi beredarnya kabar tentang dugaan keterlibatan 4 personel dalam peristiwa ini, Letkol Infantri Amir menegaskan informasi tersebut belum bisa dijadikan rujukan resmi. Ia meminta semua pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk bersikap bijak dan menunggu hasil akhir dari proses penyelidikan. Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penyebutan nama atau jumlah terduga sebelum ada hasil investigasi hanya akan menyesatkan opini publik, jelasnya. Lebih lanjut, ia mengklarifikasi, Kodam tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi foto-foto atau dokumen yang beredar luas di media sosial. Semua data resmi hanya akan disampaikan oleh tim investigasi sesuai hasil temuan lapangan. Wakapendam juga menegaskan, Kodam 9 Udayana saat ini terus meningkatkan kualitas pembinaan personel dengan pendekatan yang lebih humanis.
Penekanan terhadap pencegahan kekerasan dalam proses pelatihan maupun penugasan menjadi bagian dari reformasi internal yang sedang berlangsung di lingkungan Kodam. Terkait sanksi, Letkol Infantri Amir memastikan, keputusan akan sepenuhnya berada di ranah pengadilan militer setelah seluruh proses investigasi rampung. Kami menghormati kekecewaan pihak keluarga. Namun, seluruh proses telah diserahkan ke institusi yang B. Kodam 9 Udayana menegaskan komitmennya dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan tanpa intervensi. Tindakan cepat Pangdam dalam membentuk tim investigasi mencerminkan keseriusan institusi dalam menangani kasus ini secara profesional. Kodam tidak akan menoleransi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun. Prinsip kebenaran dan keadilan adalah landasan utama dalam menyikapi setiap insiden di lingkungan militer, pungkas Wakapendam. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.